Bocah 16 tahun itu mengarahkan pistolnya ke lubang peluru di helm yang jaraknya 100 meter. Tarik pelatuknya. Saya berhasil. Tapi pemeriksa melihat tembakan lubang tadi. Jadi dipastikan bahwa bocah itu berbohong. Saya sudah tembak tadi. Melalui lubang yang sudah ada. Bagaimana mungkin semua orang tertawa terbahak-bahak? Tembakannya menembus lubang peluru yang sudah ada sebelumnya. Xiao Shan benar-benar tahu cara. Saya benar berhasil tembak tadi. Sudah, tidak adalah tidak. Mari kita bicara dulu. Sekarang kau harus mendengarkan perintah saya. Saya berhasil tadi. Saya benar berhasil. Namun siapa sangka seorang anak kecil bisa menembak menembus lubang peluru yang ada. Pada akhirnya, Xiao Shan harus pergi bersama tentara. Peleton yang ingin dia ikuti dikirim ke garis depan. Siapa sangka ketika Panglima bertempur dengan musuh, Xiao Shan muncul di tengah pertempuran. Komandan segera mengirim seseorang untuk menariknya kembali. Kau sudah gila? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Kau harus mengikuti orang tua itu. Aku harus bertarung. Komandan menyuruh kau pergi. Saat berkelahi, siapa yang peduli denganmu? Paman Dao Dong takut Xiao Shan akan bergegas ke garis depan lagi. Jadi dia meminta komandan untuk membiarkannya tinggal agar dia bisa melindunginya. Komandan melihat ini dan hanya setuju untuk sementara. Paman Dao Dong bertanya apakah Tie San berbohong. Nak, apakah kamu benar-benar menembak melalui lubang di helmnya? Paman juga tidak percaya aku. Saat ini, musuh menjatuhkan bom. Paman Dao Dong marah. Musuh bermain kotor dengan bom. Jadi meminta komandan untuk membawa beberapa orang ke hutan di atas bukit di depan. Luangkan waktu untuk memblokir musuh. Nak, kamu melihat komandan musuh memegang pisau. Terlihat jelas, bunuh dia dulu. Xiao Shan membidik komandan, tapi tembakan pertama meleset. Paman Dao Dong tidak mempercayainya karena itu. Nak, jangan panik dan tembak, ayolah. Tie San menyesuaikan status. Ditujukan pada komandan lagi. Paman Dao Dong senang melupakan langit. Nah, kamu bisa. Kerja bagus, nak melihat pria berpistol itu. Tie San mengangkat senjatanya untuk membidik. Sebuah tembakan digunakan untuk menembakkan senjatanya. Kemudian bunuh setiap penembak, senapan mesin. Tapi mereka dengan cepat ditemukan. Kerumunan musuh segera mengepung. Paman Dao Dong juga terluka. Untuk melindungi Tie San, dia mengangkat granat di tangannya dan menyerbu ke arah musuh. Nenekmu penyerbu datang ke sini. Paman Dao Dong. Sampai Tie San bangun. Hanya ada mayat yang tersisa di sini. Dia menarik tubuh tentara bersama-sama. Bersumpah untuk balas dendam. Patua Dao Dong, semuanya harap tunggu. Saya membunuh 10 musuh untuk membalas semua orang. Xiao Shan menghitung pelurunya, masih tersisa 18 peluru. Dia mengambil pistol langsung ke barak musuh. Penjaga tidak memperhatikan. Segera kirim musuh ke langit. Itu sebabnya dia ditemukan. Saat lawan ingin menarik pelatuknya, Xiao Shan menyuruh pihak lain ke altar untuk makan nasi ketan dengan ayam. Para penjaga mendengar gerakan itu dan ingin pergi dan menyampaikan berita itu. Hasilnya juga teratasi. Xiao Shan melihat kotak itu. Saat gelap, langsung lari. Dia mengukir jumlah musuh mati di atas kayu. Lalu mengoleskan lumpur di wajahnya untuk menyamarkan dirinya. Saat ini, 3 musuh lewat. Xiao Shan membidik kepala pengemudi. Satu menembaknya ke surga. Musuh juga jatuh dari mobil. Xiao Shan menembaki dia, tapi tidak ada yang menyangka akan menembak burung. Musuh yang bersembunyi di bawah bukit membidik Xiao Shan. Dia mengira Xiao Shan sudah mati, jadi dia bangun. Siapa yang menyangka Tie San berbalik dan bersembunyi di balik pohon. Xiao Shan melontarkan sebuah ide. Temukan ketel dan lemparkan ke musuh. Musuh memikirkan bomnya. Langsung melonjak. Jadi langsung mati. Xiao Shan melepas botol air padanya. Menemukan peta di dalamnya.
Dia segera berlari ke garis depan. Tapi tubuh musuh dengan cepat ditemukan di sisi mereka. Komandan musuh marah dan meminta untuk mencari pelakunya. Tapi sekarang si pembunuh sudah kabur. Temui seorang gadis di dekat pohon. Orang tua gadis itu dibunuh oleh musuh. Tiesan berjanji untuk menghancurkan musuh untuk membalaskan dendamnya. 5 orang. Apa? Ada juga ayah saya, kakek saya, saudara lain. Semua ada 5 orang. Tapi amunisi saya tidak cukup. Total ada 5 orang. Xiao Xian menghitung pelurunya lagi. Menggunakan 6 peluru. 12 tersisa. Tapi dia juga harus membunuh 8 musuh untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Ada 4 yang tersisa. Saya hanya bisa membunuh 4 untuk kamu. Sebanyak 5 orang. Xiao Xian memutar untuk mengatakan bahwa 1 peluru menewaskan 2 orang. Hanya 1 peluru yang menewaskan 2 orang. Meski sangat sulit, dia tetap setuju untuk membantu gadis itu. Tiba-tiba di jalan, mereka menghadapi musuh. Xiao Xian membuat keputusan untuk membiarkan orang itu makan permen tembaga segera. Kemudian tarik gadis itu untuk berbalik dan melarikan diri. Musuh mengikuti. Akibatnya, 2 orang kehilangan jejak siaran tanpa memperhatikan. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di sini. Musuh diam-diam mendekati tumpukan daun. 1 langkah dari mereka berhenti. Untungnya, musuh tidak memperhatikan mereka dan berbalik. Xiao Xian mengikuti dedaunan dan merangkak keluar. Mereka berlari ke sebuah rumah kosong. Aman semalaman. Tetapi ketika Xiao Xian bangun, gadis itu tidak ditemukan. Dia bergegas mencari. Ditemukan lagi bahwa dia diikat ke pohon oleh musuh. Xiao Xian baru saja memberanikan diri untuk menyelamatkan orang. Peluru musuh ditembakkan. Setelah jam lawan memiliki 2 orang. Xiao Xian kemudian bersembunyi di balik dinding batu. Dia mendorong sebuah batu yang mengamati posisi musuh. Setelah selesai, langsung tembak lagi. Kemudian segera bergegas ke depan. Lihat gadis itu di depan mata. Tetapi bagian depan tidak lagi terlindung. Melihat hal tersebut, sang kolonel memerintahkan bawahannya untuk berkeliling. Xiao Xian langsung mengincar untuk membunuh lawannya. Tapi saat dia melihat gadis itu lagi, musuh melepaskan ikatannya. Menggunakan pistol untuk mengancamnya untuk maju. Dan di tubuhnya tergantung 2 granat. Detonator granat diikatkan pada salah satu ujung tali. Gadis itu lebih dekat dengan Xiao Xian. Talinya juga direntangkan sekencang mungkin. Xiao Xian sangat ketakutan. Berhenti, jangan bergerak. Pistol kolonel berdiri di luar. Lihat mereka bunuh diri. Melihat bahwa detonator granat akan ditarik keluar. Jangan ke sini. Tidak mungkin, dia mempertaruhkan nyawanya untuk bergegas keluar. Mendorong gadis itu ke bawah. Kolonel menembak terlebih dahulu. Isi ulang dan tembak lagi. Hasilnya langsung mengenai tubuh gadis itu. Xiao Xian memanfaatkan waktu dia memuat peluru. Angkat senjata dia. Musuh sudah mati. Tapi kehidupan gadis itu juga mengikuti. Xiao Xian memandangi gadis yang mati itu lagi, dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Pada saat ini, dia mendengar peluru di kejauhan. Dia diam-diam mengitari sayap musuh dan jatuh ke dalam kawah bom. Sampai komandan berteriak. Xiao Xian segera menarik pelatuknya. Dengan cara itu tidak ada yang bisa mendengar tembakannya. Kemudian dia lewat di belakang pohon. Tempat ini lebih dekat dengan musuh. Siapa sangka dia ditemukan oleh musuh. Seorang musuh merayap ingin membunuhnya. Akibatnya, Xiao Xian memperhatikan untuk mengunjungi kakek nenek. Dia dengan cepat membunuh 13 musuh. Tujuan hampir selesai. Ade, yang berikutnya untukmu. Karena penembak tidak bisa melihat gerakan. Tentara support baru saja pergi untuk melihat. Hasilnya juga pecah. Komandan mendeteksi ketidakstabilan. Segera ingatkan bawahan. Dapatkan senjata, lakukan penyergapan. Kemarilah. Xiao Xian melompat dan menabrak pelipis komandan di pelipis, lalu segera berlari kembali ke kawah bom.
Tapi kakinya masih terkena peluru. Jatuh ke dalam kawah bom. Ketika musuh melihat ini, mereka segera mengepungnya. Xiao Shan baru saja mengangkat kepalanya dan berhasil bunuh satu. Dia merogoh sakunya. Hanya tersisa satu peluru. Xiao Shan berpikir bahwa satu peluru dapat membunuh dua musuh. Kemudian masukkan peluru ke dalam pistol. Lihatlah musuh datang dari sisi kiri. Lebih seperti sudut. Dia segera mengangkat senjatanya dan berdiri. Dua musuh mati di tempat. Juga karena lokasinya, dia terkena peluru di bahu. Melihat Xiao Shan terluka, para penyerbu naik untuk mengepung ia. Siapa sangka saat ini, Xiao Shan tiba-tiba tertawa. Dia mengeluarkan pin pengaman granat. Menakuti musuh untuk berbaring. Tapi target Xiao Shan bukan kena, melainkan kotak dinamit mereka. Satu persatu dinamit meledak menjadi kobaran api besar. Semua musuh terbang mendekati tempat itu. Karena berada di kawah bom, Tie San hanya tertutup lapisan tanah di tubuhnya. Tapi tidak terpengaruh oleh bom. Pada akhirnya dia tidak hanya membalas dendam untuk gadis itu. Juga berhasil menyapu bersih tim artileri musuh. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Tentu saja. Membunuh musuh tidak hanya berkat keterampilan senjatanya yang terbaik, tetapi juga berkat kecerdasan dan keberaniannya. Tentu saja, keberuntungan juga menjadi salah satu alasan dia selamat. Bagaimana seorang anak berusia 16 tahun dapat melakukan itu sudah sangat baik.